Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ade Budi Setiawan selaku CEO dari Plaza Medis Indonesia. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Syarif Maulana selaku General Manager Plaza Medis Indonesia. Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, saya Rifki Aulad dari Plaza Medis Indonesia. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas sedikit mengenai strategi meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi kondisi seperti ini, produktivitas karyawan ini sangat-sangat diharapkan oleh perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya ada kondisi Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin ada di tengah perusahaan yang sedang kita jalankan. Pertama itu adalah kondisi pertama, karyawan sakit-sakitan, lalu produktivitasnya menurun. Tentu kita tidak mau ya dengan kondisi seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kondisi kedua Bapak dan Ibu sekalian, ini ada kondisi sakit-sakitan, lalu produktivitasnya menurun. Nah tentu kondisi seperti ini kita juga tidak akan mau ya Bapak dan Ibu sekalian ya yang berada di perusahaan kita. Lalu kondisi ketiga, ini apa lagi ya? Karyawan sakit-sakitan, lalu produktivitasnya meningkat. Ini sangat aneh. Udah sakit-sakitan, tapi produktivitasnya meningkat. Itu sangat aneh. Ini tidak akan mungkin terjadi sebenarnya. Lalu kondisi keempat, Bapak dan Ibu sekalian, ini benar-benar kondisi yang sangat powerful ya, yang kita inginkan di perusahaan kita ya, yaitu karyawan sehat, lalu produktivitasnya meningkat. Ini ya, yang sangat kita harapkan nih, yang akan terwujud di perusahaan kita semua. Lalu, ini data saya coba tarik dari Riskedas ya. Ini tahun 2018 dan lalu BPJS Kesehatan tahun 2019. Jadi 92% Bapak dan Ibu sekalian disebabkan oleh NCD. NCD itu adalah penyakit bawaan. Jadi biaya kesehatan nasional digunakan untuk perawatan NCD. Ini hampir 92% Bapak dan Ibu sekalian. Lalu di 12,73% ini itu kelompok usia. Maksudnya gimana kelompok usia? Jadi kelompok usia ini dikategorikan sebagai penyakit kronis yang dimiliki kelompok usia 25 tahun sampai 44 tahun. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Lalu 89,89 hari per tahun. Ini average productivity loss karena day off disebabkan oleh NCD. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat ya. Ini disease kategorinya atau penyakit-penyakitnya. Ini ada heart disease, lalu ada hipertensi, stroke, diabetes, lalu ada cancer, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, next. Nah, ini sangat menarik. Produktivitas kerja. Apa sih produktivitas kerja itu? Produktivitas kerja itu merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa yang sudah ditentukan oleh perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Lalu, kondisi sehat. Kondisi sehat sendiri ini adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial. Tapi tidak lupa, tidak terbatas dari penyakit dan kecacatan. Jadi, kondisi sehat itu sangat mempengaruhi Bapak dan Ibu sekalian produktivitas kerja dari karyawan itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya ada sedikit sedikit istilah sehat. Sehat ini tidak semerta-merta hanya kata sehat, tapi ada maknanya dari setiap kata. Misalnya SEHAT, itu ada maknanya tersendiri. Oke, kita lihat ya Bapak dan Ibu sekalian. Sehat. S, solusi. Plaza Medis Indonesia memberikan solusi untuk perusahaan meningkatkan karyawan dengan produktivitasnya. Contohnya, kita memiliki layanan pertama adalah medical check up. Tentu Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak asing masalah medical check up. Mungkin di perusahaan Bapak sudah melakukan medical check up setiap tahunnya. Lalu yang kedua adalah screening COVID-19.
Screening COVID-19 ini kita lakukan di zaman pandemi ya Bapak dan Ibu sekalian ya, screening COVID-19. Lalu kita juga ada Inhouse Clinic. Inhouse Clinic ini kita merupakan suatu layanan yang diberikan oleh Plaza Medis kepada perusahaan yang akan membangun atau membuat klinik di dalam perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang terakhir kita ada mobile optik. Lalu E itu emosional. Ini sangat menarik emosional. Menurut saya emosional itu tidak dapat diukur. Lalu bagaimana emosional ini dapat terbentuk oleh karyawan terhadap perusahaannya? Jadi setelah kesehatan karyawan diperhatikan oleh perusahaan Bapak dan Ibu sekalian, maka akan terbentuklah emosional yang akan meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Jadi kesehatannya karyawan itu sudah kita perhatikan, otomatis emosional ini akan terbentuk oleh karyawan. Nah, akan meningkatkan juga produktivitas dan loyalitas terhadap pekerjaannya. Lalu hemat. Hemat ini saya bagi menjadi 4 kategori ya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah layanan yang kami berikan dapat menyesuaikan budget yang dimiliki oleh perusahaan. Maksudnya bagaimana nih Mas menyesuaikan budget perusahaan? Jadi kita akan meminta parameter atau menginformasikan perusahaan kepada kita parameter-parameter apa saja yang akan dicek oleh perusahaan terhadap karyawannya. Nah, dari parameter itu kita akan coba semaksimal mungkin, seminimal mungkin menyesuaikan budget dari perusahaan. Lalu yang kedua adalah kami memberikan layanan gratis yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan tanpa harus merogoh kocek perusahaan. Ini maksudnya bagaimana Mas? Layanan pemeriksaan gratis tapi tidak merogoh kocek perusahaan. Jadi Plaza Medis Indonesia memiliki program yang namanya free offer. Free offer ini kita memiliki 12 free offer yang bisa dimaksimalkan atau dirasakan oleh perusahaan tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Jadi kalau misalnya perusahaan Bapak dan Ibu sekalian ingin melakukan pemeriksaan gratis, monggo Bapak dan Ibu sekalian bisa hubungi saya setelah nanti presentasi ini. Lalu kondisi ketiga, kita memiliki layanan monitoring bagi karyawan yang memiliki gangguan kesehatan. Maksudnya bagaimana? Jadi kita memiliki program Health Talk namanya Bapak Ibu dan sekalian. Nah, di sini kita karyawan perusahaan Bapak mungkin bisa berkonsultasi kepada dokter mengenai masalah penyakit. Lalu kondisi keempat, kita memiliki dokter PJK 3 yang dapat diajak sharing mengenai masalah-masalah keselamatan kerja yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Lalu A-nya itu akurat. Jadi Plaza Medis Indonesia memiliki alat-alat yang sudah berkalibrasi dan bersertifikasi. Jadi kita bukan beli alat yang abal-abal Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah memiliki kalibrasi dan sertifikasi. Nah, Plaza Medis juga mempunyai identitas, yaitu adalah plazamedis.id, plazamedis.co.id, dan plazamedis.net. Lalu T-nya itu terpercaya. Ini terpercaya mungkin Bapak dan Ibu sekalian ingin mengetahui nih, Plaza Medis berdiri dari tahun berapa? Nah, kami berdiri sejak tahun 2012 dan kami sudah memeriksa 300.000 karyawan di 200 perusahaan yang berbeda Bapak dan Ibu sekalian. Jadi berdiri tahun 2012 dan kita sudah memeriksa 300.000 karyawan di 200 perusahaan yang berbeda. Dan yang terakhir, kami memiliki mitra di 31 provinsi dan 76 kabupaten yang ada di Indonesia Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami itu memiliki mitra-mitra. Nah, mitra-mitra ini kita sebutnya sebagai rekanan atau jejaring kita. Ketika kita ada proyek di suatu tempat yang tidak dapat dijangkau oleh Plaza Medis, maka kita akan
mengerahkan mitra kita di 31 provinsi dan 76 kota tersebut, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, mungkin sedikit mengenai bagaimana meningkatkan produktivitas karyawan Bapak dan Ibu sekalian ya. Mungkin ada statement sedikit dari saya bahwa karyawan adalah aset yang harus dijaga dan dilindungi oleh perusahaan. Setuju ya Bapak dan Ibu sekalian ya? Karyawan adalah aset yang harus dimiliki dan dijaga oleh perusahaan. Karena tanpa mereka, perusahaan kita itu bukan apa-apa. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas waktunya yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotak.